Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya minta untuk Pak Elias berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami masih ada di tempat ini bukan karena kami kuat, sehat dan yang lainnya, tapi kami percaya oleh karunia dan keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Amin. Oleh karenanya kami berdoa Tuhan agar kami tidak bermain dalam keselamatan yang sudah Kau berikan. Haleluya. Berikan kami taat, berikan kami sejalan dengan firman-Mu, dan kami mau belajar Tuhan untuk berkata tidak dengan dosa yang selalu membawa kami kepada jauh dari rencana. Haleluya. Kasih firman Tuhan yang akan disampaikan kiranya membuat kami semakin berakar dalam Tuhan, semakin berbuah dengan lebat, dan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu dan terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, silakan dulu. Terima kasih Tuhan. Iya. Iya, puji Tuhan. Bagi kita, saya pertama sekali mengucapkan selamat Paskah bagi kita yang pertama, kematian Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Iya, puji Tuhan. Salam, terima kasih Tuhan. Salam. Iya, firman Tuhan hari ini, terima kasih Tuhan. Tema kita adalah makna kematian Yesus Kristus buat kita. Yang hari ini kita bisa peringati, yang hari ini kita ada di sini. Satu hal kita rindu mengingat apa sih arti dari kematian Kristus, ya. Iya, di depan sini Pak tampak depan sini Pak, sini ada. Oh, sini aja ya. Iya. Kita langsung buka kitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8. Iya, bisa dilihat di depan nanti. Iya, silakan dibaca. Filipi pasal yang pertama, pasal kedua ayat 1 sampai yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Iya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Iya, seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Iya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Cuma kasih Tuhan, kalau kita belajar makna kematian Kristus dalam kitab Filipi ini, Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi bagaimana kematian itu Kristus. Yang dikatakan hendaklah ada di sana sehati sepikir. Di sana hendaklah dikatakan ada janganlah engkau mementingkan diri sendiri. Nah, ini cuma kasih Tuhan. Nah, saya rindu kita ingin memaknai apa sih makna kematian Kristus itu. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, pembelajaran apa yang boleh kita ambil, pembelajaran apa yang boleh kita petik dari ayat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Kristus itu mati, bagi kita itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Kenapa? Ketika Tuhan sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, dia pertama sekali dia berdoa di Taman Getsemani sampai firman Tuhan katakan peluhnya, ya. Kalau orang bilang gini loh, seperti keringat jagungnya itu. Kalau orang ketakutan kan seperti itu. Orang cemas itu pasti keringat keluar. Kalau orang panik, ya itu keringat
orang bilang seperti keringat dingin, tapi itu firman Tuhan katakan peluhnya itu seperti darah. Ya, betapa takutnya Tuhan, betapa ngerinya ketika ia menghadapi kematian di kayu salib. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia pernah lihat ada orang digantung di kayu salib. Bayangin, orang yang pernah lihat di salib, orang yang pernah menyaksikan orang digantung di kayu salib, dan dia juga ingin digantung di situ. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya. Orang-orang yang digantung di Golgota, orang-orang yang digantung di Bukit Mangkora pada saat itu adalah orang-orang yang betul-betul memang menerima hukuman pada saat itu. Ya, memang hukumannya yang setimpal bagi mereka yang betul-betul kejahatannya sudah tidak bisa diampuni, makanya disalib, digantung di kayu salib. Ya, ada yang kakinya di atas, ada yang tangannya di atas, ada yang kepalanya di bawah, terserah. Ya. Tapi Tuhan itu dapat kasih karunia. Karena apa? Karena ada di situ seorang nabi meminta supaya dia disalibkan dengan baik. Ya, nah, cuma kasih Tuhan. Kalau seseorang melihat bagaimana dia nanti mati, seseorang melihat bagaimana nanti dia dihukum, kan ngeri rasanya. Karena apa? Kalau kita lihat ayat ini, dia mengosongkan diri dan sama seperti manusia. Kalau dia datang dari surga, dia datang dengan kekuasaannya, dia datang dengan segala kuasa yang dia miliki. Jangankan paku, apapun yang menghancurkan Tuhan itu gak mampu. Apalagi hanya sebuah paku, cuma kasih Tuhan, dan sebuah cambuk. Tapi dia benar-benar dikatakan mengatur rupa seperti manusia, dan tidak lagi menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak sama dengan Allah lagi. Betul-betul jadi manusia. Betul-betul dia lahir, dan dia rela mati bagi kita, dan dia mengatur rupa seperti manusia. Jadi cuma kasih Tuhan. Bagi kita semua saudaraku, kasih Tuhan. Apa yang kita alami sakitnya, apa yang kita alami penderitaan ini sudah Tuhan Yesus alami. Jadi apa yang kita alami sebenarnya secara manusia itu Tuhan pernah alami. Ya, kalau seseorang mati karena orang baik itu banyak, dan itu pun masih mikir-mikir. Karena apa? Karena wah, sampai mau mati sama, ya, jangan itu. Ya, sahabat saja yang sudah menaruh kasih, yang sudah sahabat itu sudah dari kecil mungkin bisa retak di tengah jalan. Ya, ngapain aku mau mati buat dia? Ya kan? Apalagi sampai nyawaku melayang hanya karena dia. Nggak mungkin. Kalau orang mungkin menolong seseorang hanya memberikan uang, mungkin bisa. Memberikan pinjaman misalnya motornya, mobilnya bisa, atau rumah dan sebagainya. Tetapi kalau memberikan nyawa, mikir-mikir. Tapi Tuhan, dia memberikan hidupnya, dia memberikan dia mengambil rupa sebagai manusia, dia turun dari singgasananya di surga hanya gara-gara buat kita yang berdosa ini. Kan sungguh-sungguh luar biasa kita ini. Siapa sih kita ini? Terima kasih Tuhan, siapa kita ini sebenarnya? Sampai dia rela turun dari singgasananya, dari tahtanya, yang di sana dikatakan penuh sukacita, gak ada retak tangis di sana. Baca kitab Wahyu. Di surga itu gak ada yang namanya retak tangis, gak ada yang namanya cerita menangis di sana. Tapi Tuhan, dia datang ke bumi, dia pernah mengalami yang namanya tangis. Terima kasih Tuhan, ini loh. Kita belajar memaknai kematian dan apa yang kita bisa petik untuk kita boleh lakukan di hari-hari ini, di tahun ini. Bukan berarti kita gak mengalami penderitaan, bukan gak mengalami yang namanya tantangan. Banyak tantangan kita sekarang. Ya, orang beribadah, orang bersekutu sekarang banyak sekali tantangannya, ya. Terima kasih Tuhan. Yang pertama begini, jemaat Tuhan, makna kematian Kristus kalau kita lihat dari ayat ini, ayat ke-8. Saya akan bacakan begini ayatnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, artinya sama seperti kita ini, dikatakan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Ya, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bukan berarti dia ketika dia berdoa di Getsemani, ketika dia datang sama Tuhan, lalu dia bilang, Tuhan, walaupun doanya begini, ambillah cawan ini, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak. Artinya gini loh, memang secara manusia, jangan kasih Tuhan, pernah gak kita mengalami takut? Pernah gak mengalami khawatir, cemas dan sebagainya? Itu biasa. Tapi ketika kau takut, ketika kau khawatir akan kehidupanmu, masa depanmu, ketika kau khawatir, takut akan kehidupanmu yang akan kau lalui, serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan juga pernah mengalami itu. Dia bilang,
bilang begini, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Karena memang pesannya Tuhan dari surga, pesannya Bapa dari surga, dia turun ke bumi memang untuk mati. Nah, yang pertama yang kita bisa ambil adalah begini, makna kematian Kristus bagi kita. Arti dari kematian Kristus bagi orang percaya adalah berbicara kesetiaan. Nah, itu poin yang pertama. Arti kematian Kristus itu berbicara apa? Kesetiaan. Ya, jadi teladan yang diberikan Tuhan, Tuhan tidak perlu ngomong. Ya, sekarang kan banyak orang ngomong ya. Wah, kamu harus baik. Baik gak ya? Wah, kita harus begini. Wah, baik gak ya? Kadang sekarang ini banyak orang banyak ngomong doang, tapi prakteknya nggak ada. Tapi Tuhan tidak perlu ngomong, tapi dia praktekkan taat sampai mati. Dia lakukan itu, dan itulah yang saya katakan berbicara kesetiaan. Jadi Tuhan gini loh, sedang menampilkan ini loh anak-anakku, ini loh saudara-saudaraku, ini loh jemaat-jemaatku kata Tuhan, ini loh orang-orang percaya. Makna kematian Kristus itu berbicara adalah kesetiaan. Kita harus belajar setia. Karena saya dan saudaraku kasih Tuhan, tidak ada yang bisa menyempurnakan hidup kita kecuali Bapa di surga. Coba saya tanya sekarang, adakah yang sudah sempurna hidupnya? Adakah yang sudah beres hidupnya? Adakah yang sudah suci mulia hidupnya? Nggak ada. Tetapi Tuhan bilang begini, walaupun engkau tidak sempurna, walaupun engkau tidak sesuci aku, kata Tuhan, walaupun Tuhan bilang kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. Tapi Tuhan mau gini loh, jangan sampai kita malah tenggelam, jangan sampai kita malah tidak melakukan bagian kita. Yang Tuhan mau gini loh, setia. Orang yang setia itu bukan berarti gak pernah gagal. Orang yang setia itu bukan berarti gak pernah berbuat dosa. Orang yang setia itu adalah dia mau melakukannya, jatuh bangun, dia tetap setia. Loh, itu dong orang setia. Makanya Tuhan bilang, aku sempurna, kata Tuhan. Aku ini kudus loh. Jadi kalau Tuhan bilang gini, kuduslah kamu karena aku kudus, lalu kita bilang, wah gimana Tuhan caranya aku bisa kudus? Kata Tuhan, sudah ditebus di kayu salib. Nanti kita terima darah dan tubuhnya, engkau sudah disucikan Tuhan. Jadi cara Tuhan menyucikan hidup kita, cara Tuhan menghapus segala dosa kita adalah dengan dia mati di kayu salib. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memaknai kematiannya itu? Adalah belajar setia. Jadi hari-hari ini cuma kasih Tuhan, saudaraku kasih Tuhan, belajarlah setia. Setia bersekutu dengan Tuhan, belajarlah setia sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita beribadah, bersekutu dan sebagainya. Nah, cuma kasih Tuhan, belajar setia itu bukan di saat kita diberkati. Belajar setia itu bukan juga saat kita menderita. Tapi belajar setia itu adalah di saat kita jatuh bangun, di saat kita mengalami kegagalan atau keberhasilan, kita tetap setia untuk melakukan tujuan hidup kita. Seperti yang dikatakan Paulus, hendaklah kamu sepikir seperasaan di dalam kasih Kristus. Itu kan tujuan kita. Kesetiaan kita itu bukan sekedar kesetiaan rajin di gereja, lalu saya absen tiap apa situ, lalu saya buat nanti situ pinter itu ya, nanti enggak. Tuhan tahu sejauh mana kesetiaan kita. Kesetiaan itu bukan diukur dengan setiap bulan hadir di gereja, bukan. Tapi kesetiaan itu sangat luas sekali ruang lingkupnya, luas sekali. Jadi cuma kasih Tuhan. Jangan berpikir, wah kalau aku sudah rajin gereja tiap bulan, 1 bulan 4 minggu aku rajin, oh nanti aku masuk surga. Siapa bilang? Coba kita lihat dulu Matius 7. Orang-orang hebat pun Tuhan gak terima. Banyak dari kita, bahkan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Matius 7. Ya, cuma kasih Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya, silakan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang yang berseru kepadaku lalu Tuhan, Tuhan, lalu masuk surga. Bukan, kata Tuhan. Terus
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melakukan, kata melakukan itu terjemahan aslinya adalah setia, tekun. Jadi Tuhan tuh cari orang yang setia, cari orang yang tekun, bukan orang hebat di gereja, bukan orang yang berpengaruh di gereja, bukan orang yang terhormat di gereja, bukan orang yang luar biasa dikenal dunia, tetapi Tuhan mencari orang yang tekun dan setia. Loh, terjemahannya itu begitu. Terus pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhirlah yang menentukan kita. Terus Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bernubuat demi nama-Mu, kata Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Ini ceritanya gini loh. Protes kepada Tuhan. Bukankah kami ini orang-orang yang terbilang hebat bernubuat terus dan mengusir setan demi nama-Mu? Mengusir setan itu kami loh Tuhan. Terus dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Banyak mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh. Tuhan, terus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada terus terang. Tuhan gak mau yang namanya di belakang layar, di depan baik, di belakang enggak. Tuhan terus terang. Terus dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Katanya di situ adalah Tuhan ingin mencampakkan kita ke dalam neraka. Cuma kasih Tuhan. Maka saya bilang, gak ada yang sempurna hidup kita ini, makanya Tuhan rela mati. Gak ada yang suci hidup kita ini, makanya Tuhan rela mati. Tapi jangan berarti gini, wah gak ada yang benar, gak ada yang suci, gak ada yang sempurna Tuhan, maka lalu kita seenaknya diri kita, lalu kita berbuat dosa. Jangan. Firman Tuhan bilang, setia aja sampai apa? Akhir tadi katanya ya. Lalu di hari terakhir aku berkata, hari terakhir yang menentukan kita. Makanya saudara kasih Tuhan, jangan sering menghakimi kiri kanan ya. Alah, kemarin ini gak ibadah, aku bisa hitung ibadah berapa kali. Jangan pikir, bukan yang sekarang menentukan. Tapi bukan juga, gak ibadah enak dong, berarti aku nanti hari terakhir. Hari terakhir kita gak ada yang tahu soalnya. Kalau ada yang tahu hari terakhir, kita rame-rame gak usah ibadah. Nanti pas mau dekat-dekat mau Tuhan akan memanggil, baru kita setia, kan enak. Tapi kita kan gak tahu kapan Tuhan datang. Makanya kita ini loh gak berhak menghakimi satu yang lain. Lalu kita bilang, kemarin dia gini, jangan-jangan dia masuk surga. Itu saudara kasih Tuhan. Gak bisa kita, lalu kita menghakimi satu dengan lain, lalu dia berbuat jahat, lalu kita bilang, wah dia gak masuk neraka nih. Gak bisa. Karena apa? Yang menentukan nanti adalah detik-detik terakhir. Apakah kita ini layak? Apakah kita ini sudah beres? Apakah kita ini sudah dikatakan Tuhan masuk? Lalu kita masuk. Bukan apa kata orang, tapi kata Tuhan. Belajar setia. Mari sama-sama katakan, saya mau setia. 1, 2, 3. Saya mau setia. Ya setia. Setia itu bukan di gereja saja, di rumah juga setia, melakukan sesuai dengan firman Allah. Ya, jemaat kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita lihat terus poin apa? Penjelasannya. Ya, nah, Yesus menderita, iya menderita. Kita menderita nggak? Iya. Kita diejek. Kadang-kadang kita merasa, sudah alim, sudah jadi pendeta, sekarang sudah banyak. Kadang-kadang kita merasa, aduh, kok saya diejek begitu ya? Mungkin kita baru-baru bertobat, baru-baru belajar berbuat baik, baru belajar melakukan firman Tuhan, lalu kita diejek dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kita melemahkan iman kita. Mungkin ya teman-teman kita di sekitar kita bubur lagi dalam pekerjaan, ya kan? Di sana terjadi iri hati, di sana terjadi kecemburuan. Itu kan sudah arahnya ke sana, membuat kita tidak lagi lurus pikiran kita. Padahal Tuhan bilang kita harus berpikir yang baik, yang mulia. Menderita kan? Menderita loh ngikut Tuhan. Gara-gara Yesus, kadang kita dihina, dikucilkan dan sebagainya. Terus dikatakan sakit ketika dicambuk. Tuhan sakit. Sampai nggak sakit ketika dipukul, sampai nggak sakit ketika mengalami kegagalan, sampai nggak sakit yang ketika mengalami yang namanya rasa sakit itu di tubuh ini. Wah Tuhan, katanya Tuhan itu penyembuh saya, katanya Tuhan itu mampu menyembuhkan, kok saya nggak sembuh-sembuh? Loh, Tuhan nggak. Tapi setia. Maka saya bilang hari kata setia itu.
Ya, meskipun manusia lahiriah kami merosot, kata firman Allah. Paulus bilang 1 Korintus, meskipun manusia ini merosot kekuatannya, artinya mungkin ada sesuatu yang daging kita ini tidak lagi kuat seperti yang dulu-dulu. Tapi Tuhan akan katakan lahiriah yang dari dalam keadilan itu semakin dibarui dari hari ke hari. Bukan semakin kuat bahasanya, tapi dibarui. Jadi banyak orang berpikir gini, wah, tapi rohani kami semakin kuat. Saya bilang, cuma dibarui. Kata dibarui itu sangat luas sekali. Bukan sekedar diberi kekuatan, tetapi juga ya rohani kita semakin berkembang, karunia kita semakin kita pakai untuk lebih lagi melayani Tuhan. Luar biasa banyak itu. Nah, terima kasih Tuhan. Dikatakan di sana ditolak. Ya, siapa pernah ditolak? Ya kan, banyak kan? Gara-gara kita percaya Kristus kita ditolak dan sebagainya. Nah, itu loh, terima kasih Tuhan. Ya, yang poin kedua saya coba saja. Ya. Nah, arti kematian Kristus sebagai orang percaya itu berbicara tentang korban darah dan daging. Ya, kita korban waktu aja buat Tuhan, kita mikir-mikir. Belum Tuhan bilang, belum loh di gereja itu, belum Bapak Ibu berangkat dari rumah, tiba-tiba ada, mau percaya Yesus. Kalau percaya Yesus maju, telingamu tak potong. Ini korban berbicara apa? Darah dan daging. Tercurah Bapak. Dagingnya ketika dicambuk, cambuknya itu bukan kayak cambuk begitu ya, cambuk-cambuk kayak cambuk kuda, bukan. Cambuknya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, cambuknya itu yang di ujungnya itu ada kayak mata pancing. Jadi kalau dicambuk, itu ditarik, nah itu dagingnya keluar. Jadi jangan berpikir, wah cambuknya yang kayak tali begitu, wah enak kok. Bukan. Cambuknya Tuhan itu adalah kayak di ujungnya itu ada mata pancingnya. Jadi ketika dicambuk, lalu itu lengket ke daging, ditarik, makanya ada korban darah dan daging. Kita kadang mikir aja korban buat Tuhan. Waktu kita, memang kita orang sibuk, terima kasih Tuhan. Kalau kita nggak sibuk ya, kita mau ngapain gitu ya? Punya tujuan apa? Justru kita sibuk itulah. Sesibuk apapun kita coba kita bermaknai bagaimana Kristus itu darah dan dagingnya aja itu rela buat kita. Kita ini siapa? Nah, kembali lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Gak ada yang bisa membalas kebaikan Tuhan. Gak ada. Saudara, ku kasih Tuhan, gak ada. Nah, ini loh. Belajar. Kita belajar, hanya belajar berkorban buat Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, apalagi banyak hal yang dalam pemikiran kita yang kita bisa sanggup melakukannya. Bukan saya bilang semuanya langsung kita lakukan, tapi pelan-pelan. Seperti yang dikata di atas, setia, pelan-pelan, terus dan terus sampai akhir hidup kita. Belajar. Kalau orang dunia bilang gini, yang penting ada niatnya. Yang penting ada kemauannya. Itu jadi masalahnya. Coba kita lihat ayat 6 dan 7 baca di sini ya. Nah, terima kasih Tuhan. Filipi 2 ayat 6 dan 7 saya baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dipertahankan. Sebenarnya Allah mampu nggak mempertahankan? Mampu. Tapi dia nggak mau pertahankan itu demi saudara dan saya ini loh. Saudara dan saya ini ditebus hidupnya menjadi suci dan benar di hadapan Allah Bapa. Ini loh, saudara kasih Tuhan. Kita belajar boleh menyenangkan Tuhan. Iya, di depan situ juga boleh. Ya, kasih Tuhan. Iya. Nah, terus ayat yang ke-7 dikatakan terima kasih Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah bentuk pengorbanan Tuhan. Ya, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Maka kematian Kristus itu, darah dan dagingnya dicurahkan buat kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sakit, ya,
Kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak enak, percaya. Makanya sering kan bilur-bilur Yesus sembuh. Tahu saudara? Dagingnya tercabik itu menggantikan sel yang kita alami. Ya, dikatakan. Ya, nah ini terima kasih Tuhan. Pengorbanan darah dan dagingnya tercurah bagi kita. Nah kita juga demikian. Pengorbanan kita yang bagaimana yang Tuhan mau? Ya, coba kita lihat di poinnya. Makna kematian Kristus, darah dan dagingnya dicurahkan bagi kita. Yang pertama gini loh, coba kasih Tuhan, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Ini berbicara jabatan. Ya, jabatan. Tuhan meninggalkan singgasananya. Dia turun. Dia hanya turun ngapain, saudara? Dia turun bukan ngambil lagi sebuah jabatan itu, tetapi dia turun betul-betul memberikan darah dan dagingnya buat manusia. Dia meninggalkan itu. Benar-benar hamba, saya katakan. Tahu hamba? Kalau kata hamba di dalam Alkitab itu seperti budak, keset. Tahu keset maksudnya? Itu keset yang di depan tadi. Tidak kok cuma. Ya keset itu tidak hanya untuk apa? Membersihkan orang yang ada di atasnya. Ini enggak, kita baru aja diejek-ejek sudah apa? Kalau kita diinjak-injak, saudara, harga dirimu diinjak-injak karena Yesus. Harga dirimu diinjak-injak karena engkau menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah marah. Wah, siapa lu? Lu jual, gue beli. Itu bukan bagian kita. Justru kita doakan. Firman Tuhan katakan, jika engkau yang ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Maksudnya itu apa maksudnya? Adalah beri yang terbaik buat dia. Juga nanti kalau kita ditampar pipi kiri kita, lalu kita tampar juga pipi kanan, itu namanya apa itu ya? Sok-sokan itu ya. Ya, bukan itu. Ketika kita dihakimi, ketika kita mungkin diejek, loh ini Tuhan aja benar-benar hamba keset. Hanya untuk apa? Supaya orang yang di atasnya, Yesus rela menjadi hamba, menjadi serupa dengan manusia, dia turun dari surga hanya karena untuk menjadi sama seperti kita, hamba. Keset loh saudara. Dia diinjak-injak, dihina, sudah nolong orang, sudah menyembuhkan orang, dia dihina. Salibkan dia, bayanginlah. Itu yang ngomong siapa? Mereka yang ikut Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ini ngikut Tuhan, kita diejek, difitnah, apapun itu, tidak usah dibalas. Yang perlu apa? Doakan mereka supaya mereka bertobat di dalam kesalahan dan dosa mereka. Itu yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah punya Tuhan. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Ya, kita adalah kepunyaannya Tuhan. Karena apa? Oh iya. Karena engkau sudah lunas dibayar, kata Tuhan, dengan darah dan dagingnya. Jadi kita ini sebenarnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Yesus Raja dan segala raja. Ya, anak-anak muda, jangan engkau menjual Yesus, jangan engkau meninggalkan Yesus hanya karena sebuah momen-momen yang ingin kau capai dalam hidupmu ini. Ya, pertahankan Tuhan Yesus. Saudaraku kasih Tuhan. Ya, ini loh. Ya, menjadi hamba. Yang kedua, menjadi sama dengan manusia. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ambil itu. Jadi kalau apa yang kita alami, Tuhan juga tahu apa yang harus Dia kerjakan buat kita. Jadi tak perlu takut, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan pernah mengalami seperti manusia. Tuhan pernah dilempari gak? Pernah. Tuhan pernah nolong orang lalu dia dikucilkan? Pernah. Jadi kita juga demikian. Jadi arti kematian Kristus, kita harus rela berkorban buat Tuhan, menjadi hamba sama seperti Kristus. Lanjut poin yang ketiga. Terima kasih Tuhan. Ada ayatnya sebentar. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10 dibaca dulu sama Cynthia. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya, silakan.
2 Korintus 5 ayat 6 sampai yang ke-10. Ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Jadi belum ada yang benar. Terus sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Terus bukan karena melihat. Siapa pernah melihat Tuhan? Siapa pernah melihat surga? Enggak ada. Terus tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Iya, cuma kasih Tuhan, menetap pada Tuhan. Terus sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Berkenan. Jadi cuma kita bagaimana belajar berkenan di hadapan Allah Bapa. Terakhir ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan. Hari terakhir ini yang menentukan hidup kita, bukan yang sekarang. Terus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nanti di takhta pengadilan nanti yang menentukan siapa yang berhak masuk dalam kerajaan bersama dengan Bapa di surga. Jadi jemaat Tuhan, tubuh dan darah kematian Kristus itu. Nah, kalau kita ingin menikmati kematian Kristus dalam hidup kita, terima kasih Tuhan, kita harus menikmati tubuh dan darahnya. Nanti kita akan menikmati perjamuan ini. Kita percaya, tadi katakan bukan karena melihat, bukan karena menyaksikan, tetapi karena kita tidak melihat sampai hari ini, tapi kita dibuat percaya. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi sampai firman Tuhan katakan, tunggu sampai nanti di hari terakhir di tahta pengadilan. Jadi kita nanti akan masuk dalam pengadilannya Allah. Ya, terima kasih Tuhan. Nah, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama. Satu hal juga, terima kasih Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang kematian Kristus, nah ini kasih mau sedikit. Kita sebagai orang percaya harus siap dibaptis. Ya, harus siap dibaptis supaya kau juga mengalami kematian, dikuburkan segala dosa. Jadi kalau ada yang belum dibaptis, ya, terima kasih Tuhan. Hari ini nanti saya akan buka pendaftaran baptisan. Ya, silakan daftar. Ya, nanti temui Bapak. Dibaptis harus siap menerima baptisan juga. Karena itu satu paket. Ya, lalu saya udah enggak. Tapi kita kan melakukan firman Allah, kata firman Allah tadi, setia yang pertama. Yang kedua, korban darah dan dagingnya. Kita nggak perlu lagi darah kita dicurahkan. Kita nggak perlu lagi tangan kita dipaku, kita tidak perlu lagi kaki kita dipaku. Cuma kita mengikuti firman Tuhan katakan baptis dan engkau sudah dikuburkan mati bersama dengan Kristus. Kita lihat ayatnya, Roma. Jadi jangan pertahankan apa yang aku mau dibaptis, nggak bisa. Cuma kasih Tuhan. Karena ini loh, Roma pasal 6. Ayat ketiga. Roma pasal 6 ayat ketiga. Iya, silahkan baca. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dalam kematiannya, bukan kematian kita. Yang itu besar Yesus. Jadi gini loh, kalau kita ingin merasakan kematian Tuhan, kalau kita ingin masuk dalam kematian Tuhan, siap dibaptis. Jadi baptis itu bukan sekedar liturgis gereja, bukan sekedar aturan gereja. Kebaptisan itu bukan sekedar aturan-aturan yang dibuat gereja, bapak sinode dan sebagainya, bukan. Tapi itu adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita menikmati kematian, bagaimana kematian itu bisa menyatu bagi kita, ya itu salah satunya baptisan. Ditenggelamkan. Maka dikatakan telah dibaptis, telah loh. Baru menerima. Ya. Jadi jangan sepelekan juga itu. Satu paket itu iman kita. Ya, harus siap dibaptis. Rel. Jangan tunggu-tunggu. Wah, tunggu Pak, nanti kalau kapan engkau dipanggil Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kapan lagi kita bisa menerima itu? Nah ini loh. Karena kalau kita sudah mati dalam Kristus, engkau sudah diampuni dan dosamu dan engkau sudah disucikan oleh Tuhan. Haleluya. Itu loh, terima kasih Tuhan. Yang anak-anak muda ya, yang biasanya ini belum, atau jangan ada bapak-bapak yang belum.
Ya, mari relakan diri dibaptis. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga, arti kematian Kristus itu berbicara apa? Kasih, Bapak Saudara. Kasih loh. Kalau bukan karena kasih, wah, Tuhan nggak mungkin. Karena apa? Karena Yesus adalah kasih itu. Makanya orang Kristen, makanya kita sebagai anak Tuhan itu identik dengan kasih. Biar kita dihina, biar kita dicaci maki, kita harus mengampuni. Itu kan ajaran kita. Biar kita diinjak-injak harga diri kita sebagai, kita tetap mengasihi. Karena itu adalah Tuhan kita. Kasih. Kita lihat dulu di ayat yang pertama dikatakan begini. Filipi tadi. Ya, Filipi pasal yang kedua. Ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, adalah penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu diulang-ulang loh. Kasih mesra, dikatakan kasih penghiburan, baru dikatakan lagi apa? Belas kasihan. Diulang-ulang. Memang itulah awalnya. Karena Allah kita adalah kasih. Jadi Allah turun ke bumi, Allah mengasihi saudara dan saya karena kasihnya di dalam dirinya. Dia tidak bisa memungkiri. Jadi pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Sudahkah di dalam diri saudaraku ada kasih itu? Kita nggak usah berbicara mulu-mulu mengasihi semua orang, tapi sudahkah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka tanpa sadar kasih kita akan berdampak kepada yang lainnya. Terima kasih Tuhan, karena Allah kita adalah kasih. Ya, kita punya belas kasihan. Apalagi kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jangan justru yakini, apalagi kita lihat mereka berdosa lalu kita hakimi. Enggak, justru kita kasihan. Kalau bisa kita tarik dia, kita bawa dia masuk di dalam mengenal Tuhan. Itu baiknya. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita lihat poinnya. Apa maksud Tuhan adalah kasih? Ya, arti kematian Kristus bicara kasih. Mengasihi bukan karena udah benar. Jangan gini loh. Kalau kita ingin mengasihi orang, kalau kita ingin mengasihi sahabat kita, kalau kita ingin mengasihi suami istri kita, kalau kita ingin mengasihi siapapun, jangan karena kita tumbuh udah benar. Kapan kita benarnya? Contoh, aku mengasihi dia, aku nggak pernah dikasihi. Itu kan perkataan itu membatalkan. Padahal kita tahu bahwa kita sebenarnya dituntut untuk mengasihi. Ngapain aku mengasihi dia? Aku aja perlu dikasihi. Ini maka itu kita sedang mempertahankan siapa kita. Ini jangan tunggu, bukan karena kita udah benar, tetapi karena kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih penting. Lalu yang kedua, Yesus itu kasih sendiri. Yesus itu adalah kasih. Jadi kalau kita nggak punya kasih, kalau kita nggak punya belas kasihan, ya, wah, kita nggak siapa? Begitu ya. Karena Yesus sendiri adalah kasih. Saudara kasih Tuhan, nah itu. Ya, mari kita saling mengasihi. Ya. Sebelum saya tutup, saya akan baca kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ke-8. Roma 5 ayat 6 sampai ke-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang ada dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dikatakan ini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Jadi kasih Allah itu sudah dicurahkan. Jadi jangan bilang saudaraku, aku nggak punya kasih, aku nggak ngerti. Nggak bisa. Itu sudah dicurahkan bagi kita. Ketika engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, ketika engkau mengaku Yesus adalah Bapamu, kasih itu sudah diberikan bagi kita. Anak-anak muda, jangan sampai engkau tidak mengasihi orang tuamu. Ya, karena apa? Engkau sudah punya kasih itu. Kita sebagai orang tua, jangan sampai kita tidak bisa mengasihi orang-orang sekitar kita, anak-anak kita, istri kita, mungkin suami dan sebagainya. Harus bisa menerima kasih. Karena apa? Allah adalah kasih. Karena sudah dicurahkan itu bagi kita. Jadi jangan bilang aku gak punya kasih, aku gak bisa, gak ada. Karena Yesus sudah bilang, dia memberikan, mencurahkan, bukan sekadar mencurahkan, tapi diberi di dalam hatimu, kata Tuhan, di dalam hati kita.
Pertanyaannya, kalau dia berikan itu bibit dalam hatimu, ya. Kapan hari kami jalan ke beli tampak gang pepaya, opung, kita tanam sayur, ya, tanam sayur pahit, ditanamlah itu dari bibit yang kecil bertumbuh jadi kaya besar. Ya. Itulah kasih itu demikian, diberikan Tuhan di hati kita, dimasukkan dalam hati kita, dicurahkan di hati kita. Sekarang tinggal kita mau nggak pupuk dia, mau nggak menggemburkan dia, mau nggak menyirami dia, supaya semakin hari kasih kita semakin nampak dan kelihatan seperti sayur itu. Ya, kita tahu dia sayur pahit, saya tahu dia yang ditanam. Gini, terima kasih Tuhan. Saya tahu apa yang ditanam. Misalnya opung ini, itu ketika sudah keluar. Kenapa? Itu sayur pahit. Kenapa? Sawinya. Karena sudah keluar, sudah melihat daunnya. Walaupun saya tidak tahu apa yang ditanam itu, walaupun saya tidak tahu bibit apa yang ditanam, tapi ketika sudah bertumbuh, sudah keluar, baru saya tahu ini bibit sawi loh, ini sawi. Kita gitu juga. Jadi kasih itu kata Tuhan, makanya jangan pura-pura. Maksudnya gini loh, kalau kita tanam itu dia akan tumbuh dengan sendiri. Masa ditanam kasih yang keluar kejahatan? Kan beda. Masa yang ditanam pohon mangga yang keluar buah durian? Kan nggak mungkin. Itu maksudnya Tuhan. Tapi kadang-kala kita merasakan kita betapa sulitnya mengasihi Tuhan, betapa sulitnya kita mengaplikasikan, mempraktekkan kasih itu kepada siapapun. Apalagi sudah menghina kita, apalagi sudah melecehkan kita, apalagi sudah menginjak-injak harga diri kita. Wah, bahkan ada yang bilang gini, sampai mati pun Pak Gembala, aku gak bisa ngampuni dia. Wah, jangan. Itu bukan tipe anak Tuhan. Kenapa? Kasih itu sudah diberikan Tuhan di dalam hatimu. Kata begini loh, dikatakan apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi dua diberikan bagi kita, kasih itu diberikan dan Roh Kudus juga diberikan komplit, dan tinggal kita mau nggak membangunnya, menyiramnya, menggemburkannya. Kita anak Tuhan, saudaraku, belajar. Kita sedang belajar. Itulah makna kematian Kristus yang kita pelajari hari ini. 3 hal: belajar setia, ya, belajar berkorban buat Tuhan, darah dan dagingnya sudah tercurah. Kita tidak perlu berbicara dan darahnya. Lakukan firman Tuhan. Siap dibaptis juga, yang belum dibaptis itu salah satunya. Ya. Banyak hal. Setia beribadah, berkorban beribadah buat Tuhan. Dan yang terakhir, kasihmu jangan sampai luntur. Kasihmu jangan sampai luntur. Yang terutamalah kasih kepada Bapa. Jangan sampai luntur kepada Tuhan Yesus. Mari terima kasih Tuhan. Hidupi, lakukan dalam kehidupan. Maka kematian Kristus bagi kita tidak sia-sia. Hargai itu Bapak Ibu sekalian. Tanamkan dalam hatimu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati buat saya. Engkau sudah mati buat saya Tuhan. Saya orang berdosa. Saya adalah orang yang tidak berhak sebenarnya menerima itu. Tapi saya sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka melangkahlah Bapak Ibu Saudara. Melangkahlah saudaraku di dalam kesetiaanmu. Melangkahlah di dalam pengorbananmu kepada Tuhan. Dan melangkahlah di dalam kasihmu dalam Tuhan. 3 hal ini lakukan dengan baik. Saya percaya ketika di akhir terakhir engkau akan masuk bersama dengan Bapa di surga. Tidak persoalan engkau jatuh bangun. Tidak persoalan engkau mungkin gagal hari ini. Tuhan, hari ini aku gagal, hari ini aku melangkah di dalam dosa. Tidak persoalan, berubahlah, melangkah lagi, bangkit dari hal-hal dosa itu. Lihat, Tuhan punya kasih, belas kasih yang mengampuni engkau dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Saya mampu musik. Terima kasih Tuhan, siapkan hati untuk kita bisa menerima perjamuan kudus ini sebagai bukti kematian Kristus di kayu salib kita. Haleluya. Sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar yang menjadi dasar bagi kami Tuhan untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Panggilan Tuhan untuk kami boleh melakukan yang terbaik. Setia berkorban buat Tuhan.
dan menyatakan kasih kami di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya.